Oke. Dok, Ibu Sri Suyati, dok anak saya sekarang sering melempar tanpa alasan. Masker dilepas, dilempar kalau orang lewat, bungkus susu kotak. Ya, itu jawabnya susah, Bu. Ya, semua bisa dilempar ya. Harus tahu ceritanya kayak apa, anaknya Ibu dikasih apa, gitu loh. Sudah minum suplemen atau belum? Ya, nggak bisa tiba-tiba dilempar. Nah, pasti ada penyebabnya kenapa. Oh, dok, habis makan ini dilempar. Dok, setelah suplemennya dosisnya dikurangi. Nah, harus ada reasonnya. Ya, kalau kayak gini nggak bisa jawab. Karena itu pasti suatu keadaan berinflamasi. Nah, kalau berinflamasi ada 5, yang mana? Ya. Karena masing-masing mengatasinya berbeda. Ya. Udah dijawab ya, Bu Hamil nggak bisa minum. Ini ayah Ekel, nah ini ayah nih. Sorry dok, kalau anak suka pegang alat kelamin, diagnosis. Loh kok diagnosis? Kita nggak ada diagnosis ya. Dilihat dulu ya. Dilihat dulu, lihat megang alat kelaminnya itu kenapa? Anak umur berapa? Laki-laki udah dewasa, kemungkinan hormonal. Ya. Tapi kalau masih kecil nggak disunat, kemungkinan infeksi. Ya, bukan berarti infeksi nggak mungkin terjadi pada yang dewasa, ya bisa aja. Makanya kemungkinannya yang mana? Jangan ngomong diagnosa, ya kita nggak ada diagnosa. Kita cari kenapa seperti itu. Ya. Jawabannya itu. Ibu Ria, dok waktu cek suplemen ternyata anak saya alergi aksa. Apakah sampai setelah anak saya nggak minum aksa? Enggak, nanti diterapi. Ya. Jadi nggak cuma aksa aja, nanti suatu saat akan alergi juga yang lain ya. Dan itu balak-balik ya, bisa berulang ya. Bu Citra sama Aska udah ngalami ya, habis diterapi seminggu 2 minggu, kumat lagi alergi, ya karena leaky gut-nya parah. Ya. Minggu depan ya kita bahas ya leaky gut. Tuh kan Bu, gak sampai 2 minggu kan, saya udah minggu depan udah ngomong lagi kan. Ya jadi nanti kita terapi, ya kita terapi pakai Bicom, setelah dia normal bisa minum lagi, ya lanjut. Ya. Sementara belum diterapi, sebaiknya stop, ya, daripada error. Itu catanya. Sudah dijawab. Ya, masukin barang kecil ke hidung. Nanti Bu Suyati harus baca dulu lah ya petunjuknya ya. Paling enggak dari ATEK, dari mana baru tahu ya. Ya, Pak Hadi S, anak saya suka flyping, lompat-lompat. Ini ciri khas dysbiosis ya. Ya, ini sekarang lagi terapi perilaku sama motorik. Jujur terapinya bagus, tapi kalau central processor unitnya, CPU-nya nggak dibenerin, ini makan waktu ya, makan waktu lama. Jadi terapi non biomedis sebaiknya dibarengin dengan terapi biomedis. Ya. Kita betulin dari dalam, non biomedisnya dari luar. Ya. Gitu ya Pak Hadi ya. Mahira, dok saya pernah berikan Mahira Sinbio di luar rumah, tapi saya lupa bawa masuk ke dalam rumah. Jadi sebenarnya sudah kena matahari sampai bermalam lagi di luar rumah. Enggak tahu saya. Ya, saya enggak tahu. Karena kalau kejemur matahari ya mestinya kumannya mati loh. Ya, tapi kalau penyimpanan sebetulnya kalau di suhu ruangan aja masih aman kok Sinbio ya. Sementara selama tidak ada tanda-tanda kerusakan ya dianggap aja dipakai nggak apa-apa ya. Ya gimana sudah kadung ya. Paling enggak kan frekuensinya masih bisa dipakai ya. Kalau dia pakai yang imprint kan masih ada frekuensinya ya. Oke, Ibu Lilianti, benar dok, waktu Valer dibawa ke dokter Tumbang, anak ya waktu itu Val masih histeris sama tempat baru. Terus waktu dipegang dekat gitu kan gigit, ya namanya anak digitin kan pasti cemasnya ya. Saya malah dimaki-maki karena Val kalau nggak diterapi atau apalah bisa jadi monster. Ngomongannya pedas. Ternyata ada yang lebih pedas dari saya Bu ya. Mana bayar lagi? Udahlah Bu, ya sudah masa lalu. Nah, nanti kita buktikan ke dia, anak kita better, ya. Jauh dari yang dia katakan. Tenang aja. Nah, Bu Eva lagi nih. Dok, apakah kalau minum Sinbio yang malam, terus tiba-tiba minta ngemil buah, soalnya dia nggak pernah anak. Tapi kadang-kadang ada alma minta ngemil buah setelah minum enzim malam, terus minum enzim lagi, makan boleh? Boleh, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Karena tahu kan tujuannya Sinbio apa? Cuma ngisi kuman, ya, ngisi kuman aja untuk mengatasi dysbiosis. Malam itu untuk dysbiosis, kalau pemberian pagi itu untuk leaky gut. Ya, saya bahas minggu depan. Bu Mevi, lama-lama saya juga kayak Dokter Ali. Ada yang ketularan. Kalau di WA singkat-singkat juga jawabannya. Ada yang bilang gitu dok. Ya karena capek Bu, jujur capek ya. Ya. Akhirnya saya ketularan. Ngomong-ngomong Bu, ya, saya juga ingin mengundang orang tua ya. Siapa yang nanti mau ya. Di Kendari sudah ya. Kemarin orang Kendari mengusulkan ke kami.
Dokter boleh nggak dok, di bulan April nanti topiknya kita ganti, jangan belajar lagi dok. Ya nggak ngomong gitu sih sebenarnya mereka ya. Mereka minta, boleh nggak dok kita isi motivasi, biar orang tua yang cerita. Jadi mereka ingin dikasih kesempatan yang kita buka kayak Zoom gitu ya. Kita saling cerita ya, mungkin kayak kemarin kali ya, acaranya Ibu Mingve ya. Kita ngomongnya kemarin goda mata Mingve, bukan mata Mingve ya. Bahkan mata Natsma, mata Mingve ya. Jadi mewawancarai ya, memandu ibu-ibu ya untuk menceritakan ya. Sudah ada beberapa orang tua yang daftar ya dari Kendari. Mungkin nanti ada orang tua yang tertarik mau daftar ya. Kita mau buat satu sesi ya mungkin di bulan April ya. Selama bulan April acara kita, seminar kita tuh isinya cuma motivasi ya, perjalanan orang tua ya, jatuh bangunnya, waktu depresinya, waktu gembiranya ya, waktu roller coasternya ya, ya apapun ya yang bisa memperkuat komunitas kita ya. Silakan menghubungi saya ya, nanti kita buatkan acaranya mau di tanggal berapa. Oke. Ibu Siti lagi, sudah 3 hari ini anak saya berikan obat cacing. Flappingnya sudah berkurang banyak dok. Masih obat cacing anak saya sudah progres dok, terima kasih. Sama-sama Bu Siti, itu masalahnya cuma masalah parasit ya. Oke. Ada yang ngomong mau nyebutin sungkan ya, dari profesor siapa itu katanya nanti sembuh-sembuh sendiri. Nih. Mana bisa ya, kalau nggak diobati nggak sembuh ya. Flapping ini ya. Flapping cuma perkara disbiosis. Maka kadang mikir ya, kok sampai profesor tuh ngomong kayak gitu tuh ilmu dari mana? Sampai saya nanya sama orang tua waktu dia, kata sebutin namanya. Itu profesor kedokteran bukan ya? Kok jawabnya kayak gitu ya? Wah, ya sudah lah ya. Flapping kok bisa sembuh-sembuh sendiri ya? Ya enggak bisa ya, harus diatasi. Ibu Umi Nadiro, dokter Sinbio kan tidak boleh diminum dengan air hangat. Oke. Air hangat ya boleh lah, tapi kalau panas jangan ya. Tapi kalau seumpama beberapa jam kemudian apa boleh minum air hangat? Ya boleh aja. Sudah minum sirup berapa jam jangan boleh minum hangat. Aku sih gak gini loh. Air hangat itu tujuannya apa? Yang penting Ibu ngerti maksudnya air hangat itu apa. Itu kuman. Jangan sampai kumannya mati gitu loh. Ya, jadi kalau ngomong hangat ya sekedar ada panas ya boleh, tapi kalau panasnya kayak kita minum teh panas itu ya kumannya ya mati juga ya. Janganlah ya, walaupun katanya tahan panas ya mati kalau kayak gitu. Ya jadi hati-hati ya. Jadi masalah berapa lama atau apa, kasih kesempatannya kuman tuh hidup dulu gitu loh ya, jangan buru-buru. Kalau enggak sayang, sudah beli mahal-mahal, mahal-mahal ya. Ya tetap mahal keluar duit ya. Ya nanti enggak ada gunanya kan sayang. Dok, kalau minum Sinbio siang, kapan ya aku nyuruh makan Sinbio siang ya? Kayaknya nggak pernah nyuruh makan Sinbio siang ya. Kalau mau makan siang ya terserah ya, mau sebelum atau sudah makan terserah. Selalu ingat tujuannya dimakan sebelum makan itu apa? Tujuannya untuk nambah leaky gut. Jadi setelah makan Sinbio kasih waktu paling enggak setengah jam, 1 jam baru makan. Ya. Kalau sudah makan, ya cuman bantu ngabisin makanan ya. Sinbionya ikut makan ya, ikut-ikut makanannya. Aku enggak tahu lah ya, secara umum itu kan cuma baca buku. Ya. Aku cuma pakai pagi atau pakai malam, aku hampir enggak pernah ya, atau nyuruh pakai siang. Dari Mama Rifan lagi, boleh Mama Alna, oke, boleh ya, boleh jangan air hangat. Ya. Supaya Sinbio pagi saat perut kosong, bukan setelah makan. Oke, udah jawab. Nah ini Bu, enggak apa-apa dok, senang diperhatikan Ibu Puspa ini ya. Ini juga orangnya sangat perhatian sama saya ya. Balik-balik ya, saya dapat hadiah dari mamanya ya. Ulang tahun jadi kirimin kue. Aduh terima kasih ya Bu ya. Saya sampai malu ya. Ibu Mala Bidianti. Dok, dokter tanya lagi, Sinbio harus diberikan saat perut kosong. Dianjurkan bangun tidur atau mau tidur. Perut kosong itu tujuannya untuk menambah leaky gut. Ya, jadi jangan selalu berpikir harus perut kosong, enggak lah, ya no problem lah. Bahkan kalau diberikan siang hari jam 3, ngapain? Kan pas bukan jadwal makan harus perut kosong, boleh enggak? Ya boleh-boleh aja, ya pagi suka lupa, enggak apa-apa. Itu cuman idealnya, karena saya tadi cerita ke Bapak Ibu, ya namanya orang Asperger lah, ya, roto-roto idealis gitu ya. Apa yang dibaca berdasarkan buku ya kayak gitu yang harus dilakukan gitu loh. Dan menurut saya itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ya jalanin aja, ya nggak apa-apa. Nah ini teman lama nih, Johnson Lius Limuno nih, lama sekali nih orang Surabaya nih. Dok, Sensen, disbiosisnya jawabannya belum hilang. Padahal Sinbio sudah 2 pagi dan 3 malam. Sekarang suka makan pagi makan enak.
Nah, aku kok gak diajak, ya, sehingga mandek-mandek apa perlu simbio ditambah lagi. Jangan dulu, ya, jangan dulu. Belum tentu disbiosis itu disebabkan karena kuman, belum tentu karena jamur, bisa karena virus, bisa karena parasit. Sabar, ya, jangan buru-buru. Nanti biar dilakukan analisa tensor, kalau memang diperlukan ditambah akan ditambah. Ya, tapi maksudnya jangan terlalu emosional gitu ya. Dalam artian pokoknya jamur disbiosis, ya kalau jamur, tapi kalau disbiosis belum tentu. Ya kalau jamur boleh, kuman jelek boleh, tapi kalau disbiosis bisa parasit, bisa virus. Ya, hati-hati, ya, jangan emosional. Oke. Terapi BIKOM sama terapisnya sama atau tidak? Terapi BIKOM sama terapi ASIRA. Oh, ASIRA bukan terapi, ASIRA cuma tes, ya, tes doang. Ini beda mesin, ya, mesinnya lain. Silakan ditonton di Facebook. Ya. Tuh kan, Ales tambah pinter ngerjain kita tuh, makin kalau istilah kita tuh criminal mind, ya, dia jadi pinter ya membuli kita. Ya. Belum ada pertanyaan dok, karena penyebab berinflasi kali ini saya mulai bisa mencari penyebabnya. Nah ini orang yang mau belajar, padahal di awal-awal tuh sempat, wah stresnya kayak apa. Aku ingat yang Bu Citra ya, sekarang sudah tidak terlalu stres karena ada banyak teman di grup yang membantu. Nah, oke. Ada yang mau bantu nerjemahin ini. Tapi kok yang minta saya kok jawabnya oke Mam Alice. Yang minta tadi saya mau nerjemahin buku. Bu Eva salah kali ya. Oke Bu Hasana, ini yang makin belajar makin yakin kalau saya bisa normal. Hati-hati kalimatnya, meski perlu waktu lebih panjang. No, ini boleh untuk kita tapi tidak boleh dikatakan. Ya, tidak boleh diapa. Kita harus punya keyakinan. Kalau waktunya tepat, waktunya tiba ya sudah. Mau besok ya besok gitu. Nggak usah kita pakai ngomong panjang, kayak ngomong progres sedikit lah, nggak usah diomongin. Ya, ngapain? Kok jadi negatif kita? Tadi sudah ya, yang ditanya yang pegang alat kelamin ya, kita tidak ada diagnosa ya. Kalau minum Sinbio pakai air masih muntah, apa boleh ya? Dicampur buah tomat boleh, ya tidak ada masalah. Apalagi kalau masih awal-awal itu tidak apa-apa ya, banyak maafnya, karena apa ini latihan. Anak-anak akan masih latihan, jangan langsung harus perfect, ya, tidak mungkin ada yang perfect. Ibu Nita Nur itu yang pakai namanya suami ya kok di Facebook ya, jadi suka orang-orang salah itu Bu Nita ya yang di Facebook itu namanya Bapak Lukman ya sana pakainya ya, ini Bu Nita. Betul dok, meskipun skor ATEK naik, tapi ada progres yang menyertai. Amalia jadi jahil dok, nah, kan? Bapaknya tidur, bantal ditarik, diambil. Saya lagi main HP, tahu tuh digelitik, tuh kan? Ya gitu tuh anak-anak kita itu luar biasa gitu ya. Kriminal main kita ngomong, wadah jajarannya gangguin kita ya. Bu Siti, dicampur makanan boleh, dicampur susu jangan, ya, karena susu punya sifat untuk menetralkan, ya. Jangan kalau susu. Oke, Bu Rifano, ya tidak ada diagnosa. Oke, terima kasih Bu. Dari Amin Dwi Prasetyo, dok, anak saya simbio 3 pagi 3 malam, kadang masih sembelit, sekarang malah suka masukin jari ke tangan, masih suka teriak-teriak dok. Tadi sudah dijawab ya secara garis besar ya untuk pertanyaan orang lain ya. Disbiosis itu penyebabnya banyak ya. Kalau kita ngomong ada virus, ada bakteri, ada jamur ya, belum tentu semua bisa diatasi dengan menggunakan Sinbio alone ya, Sinbio sendirian ya. Kadang-kadang kita perlu terapi BIKOM ya. Jadi sabar ya, enggak selalu harus Sinbionya naik enggak ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita ngomong Sinbionya butuhnya tinggi itu sampai kita imprint ya. Karena apa? Biar enggak keluarin duitnya terlalu banyak. Oke, Mama Rifano, ya sudah dijawab juga. Obat cacing, kalau bisa juga jangan lah ya, obat cacing juga jangan campur susu ya. Mama Rifano lebih plong. Aku juga lebih plong ya, lihat perkembangannya Iji ya, luar biasa ya. Kurang banyak kayaknya postingannya ya. Postingannya terakhir itu aku gambar tidur sama gambar apa ya, yang video tidur ya, yang di video tidurnya ditampilkan masih ada di Facebook itu. Saya nonton videonya dari awal ya dok ya. Wah, kalau ibu dari awal lumayan Bu. Bu Mevi sampai subuh berapa minggu itu. Semua dipanjatin semua, karena kalau tanya saya masa jawabannya cuma nonton video, baca telegram ya. Udah sengit ya, orang-orang zaman dulu kalau ketemu saya kepingin gebukin saya semua. Ya. Sekarang aja pengen gebukin.
Itu kalau bisa ada rekamannya di YouTube Mata Hati, saya mau dengar ulang. Aku juga berharap begitu, Bu. Makanya kita selalu merekam ya. Cuman tadi kok sempat terlihat tidak ada rekamannya ya, tidak menyala rekamannya. Apakah tadi sempat mati, sempat apa, saya tidak tahu ya. Selalu kita usahakan untuk kita upload. Dokter, hampir setiap hari anak saya selalu hidungnya buntu. Nah ini undermetilasi ya, kalau gangguannya di hidung undermetilasi biasanya ngamuan, terus ngeces kalau kayak gini nih, kalau dingin atau debu. Hasil sudah menunjukkan adanya sinus. Untuk perawatan terapi Bicom menunggu hasil konsumsi suplemen dulu, Dok. Enggak. Jadi ini pertanyaan sama ya kayak pertanyaan Pak Alfonsus di WA ya. Terapi itu sesuai dengan kita ya, kita bereskan dulu adalah blok ya, jadi energinya biar mengalirnya dengan baik itu butuh waktu 1-3 bulan pertama. Kita baru beresin tubuhnya anak biar apa ya, sinkron, atau artinya sinkron itu biar kompatibel dengan program yang kita masukkan ya. Jangan sampai nanti kalau tubuhnya masih ada blok, misalnya kita terapi gula gitu ya misalnya ya, cuman setengah badan gitu, cuman yang atas tok, ya, yang bawahnya belum sembuh, nanti 3 bulan lagi kan kumat gitu. Kita mau dari ujung kepala sampai ujung kaki selesai gitu loh. Jadi tidak kumat-kumat lagi. Nanti terapi alergi itu tergantung kebutuhan. Biasanya kita sampai 6 bulan pertama itu baru fokus ngurusi makanan ya, karena itu hubungannya nanti sama tantrum. Aku dikasih trik ini. Ngilanginnya pakai minyak kayu putih atau baby oil. Nah, itu ngilangin. Tapi kan saya udah gede, Bu, saya udah gak punya tato. Yang dulu waktu saya anak-anak, ibu saya yang ngomel gitu ya. Tapi ini pengalaman buat saya. Nanti saya pakai, Bu. Ya, kalau ada yang pakai itu pakai minyak kayu putih atau pakai baby oil. Oke. Dari Farhan, Dok, anak saya Alvan umur 11 tahun kan ya? Oke. Mengapa anak saya kalau di rumah aktif sekali dan tidak bisa tenang, melompati, memanjat, banting-banting? Nah, gampang, Pak. Anakmu udah diterapi biomedis belum? Udah diterapi biomedis belum? Ya, nomor 1. Kalau mau mengikuti biomedis, pertanyaannya bukan seperti ini. Buat ATEK-nya dulu. Dari ATEK-nya kita tahu masalahnya di mana, kemudian kita lihat gangguannya kira-kira di mana. Apakah perlu dilakukan tes ASIRA? Ya, mungkin perlu dilakukan tes ASIRA biar kita tahu gangguannya di mana. Berikutnya kita lakukan coba suplementasi. Ya, siapa tahu dengan dilakukan suplementasi anaknya jadi lebih tenang. Ini Devon juga sahabat lama nih, ya, udah lama sekali nih. Dok, Devon Kamis kemarin alergi NEP. Oke, ini Neutral Care Enzim Plus, ya, sudah diterapikan, tapi kemarin steaming dan gemesnya masih tetap naik turun. Hari ini mulai minum NEP dan fisio, tapi berasa masih sama steamingnya dan gemesnya. Tapi BAB-nya keras, tidak berbau, dan perut tidak kembung. Apa mungkin masih alergi atau malah dosisnya masih kurang ya? Tapi sebenarnya Bicom sudah tutup hari ini, apa saya bisa coba naikkan dosisnya? Boleh dinaikkan dosisnya, nanti Senin minta tolong sama terapis. Senin ya? Iya, Senin minta tolong sama terapis. Minggu mereka buka kalau nggak salah ya, Minggu mereka buka. Ibu bisa minta tolong sama mereka untuk cek ya dengan analisa tensor.